Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang teks negosiasi. Kali ini kita akan membahas analisis struktur teks negosiasi dan analisis ciri kebahasaan teks negosiasi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian teks negosiasi, ciri teks negosiasi, kaidah kebahasaan teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, jenis-jenis teks negosiasi, beserta strukturnya. Untuk kelima hal tersebut, saya tampilkan linknya pada deskripsi ya. Sekedar mengingatkan kembali, jenis teks negosiasi terbagi menjadi dua, yaitu tuturan langsung dan tuturan tak langsung. Untuk teks tuturan langsung terdiri atas 1. Teks negosiasi pemecah konflik, 2. Teks negosiasi kerjasama, 3. Teks negosiasi penjual dan pembeli. Untuk tuturan tak langsung, bentuk teksnya yaitu surat penawaran. Nah, berikut ini kita akan membahas jenis teks negosiasi tuturan langsung dalam bentuk teks negosiasi penjual dan pembeli. Pertama, di sini di bagian awal ada orientasi. Orientasi yaitu percakapan pembuka antara penjual dan pembeli. Contohnya, pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000 Bu, murah. Nah, ini merupakan percakapan pembuka yang disebut dengan orientasi. Kedua, ada pengajuan. Pembeli, boleh kurang kan, Bang? Di sini pembeli mengajukan penurunan harga. Terus ada penawaran dari penjual. Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Kita ke pengajuan lagi. Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, ini merupakan bagian pengajuan oleh pembeli untuk menurunkan harga. Bahkan pada bagian pengajuan ini dilakukan oleh pembeli dengan memberikan alasan yang logis atau masuk akal. Dan berikutnya ada penawaran lagi. Penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Nah, ada kata belum boleh Bu, berarti abangnya tetap mempertahankan harganya. Nah, ini merupakan bagian penawaran lagi ya. Penjualnya tetap mempertahankan harganya karena penjualnya tidak mendapatkan untung. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengajuan lagi. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Nah, di sini pembeli mengajukan untuk memilih sendiri mangganya. Pembeli sudah setuju dengan harga mangga tersebut, tetapi pembeli mengajukan untuk memilih sendiri mangganya. Terus ada penawaran lagi dari penjualnya. Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Nah, di sini permintaan dari penjualnya ya, bahwa si ibu tadi tidak boleh memilih mangga yang besar-besar karena penjualnya akan rugi. Dan struktur yang terakhir adalah persetujuan. Persetujuan ditandai dengan kata iya, siap, baiklah. Dan di sini pada teks ini ada kata iya. Pada kalimat iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kemudian di bagian akhir ada kata baiklah. Dalam kalimat baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, pada bagian awal, pada bagian orientasi, percakapannya berbentuk dialog antara penjual dan pembeli. Jadi, bagian orientasi itu ditandai dengan kalimat pembuka yang diucapkan penjual dan pembeli. Kalimat pembuka tersebut dalam bentuk dialog berpasangan. Sedangkan bagian persetujuan yaitu bagian akhir dari teks negosiasi, yaitu dialog antara penjual dan pembeli yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan tersebut. Jadi bentuknya dialog juga, tetapi dialog yang berisi kesepakatan. Dialog tersebut juga merupakan dialog berpasangan. Demikianlah teks negosiasi tuturan langsung dalam bentuk teks negosiasi penjual dan pembeli dan analisis strukturnya. Selain teks negosiasi tuturan langsung, ada juga teks negosiasi tuturan tak langsung dalam bentuk surat niaga atau surat penawaran. Nah, berikut ini contohnya. Surat penawaran atau biasa disebut juga surat niaga adalah surat yang biasa dipergunakan
dalam perdagangan, biasanya dari suatu perusahaan atau dari suatu lembaga ke lembaga lain. Menggunakan surat penawaran untuk mempromosikan barang atau jasa agar dibeli atau dipesan oleh konsumen. Berikutnya kita akan membahas analisis ciri kebahasaan teks negosiasi. Untuk ciri kebahasaannya, pertama ada pasangan tuturan. Di bagian orientasi terdapat kalimat, "Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" Pasangan tuturan di sini berbentuk pertanyaan. Pasangannya boleh menjawab pertanyaan atau tidak. Kebetulan di sini menjawab pertanyaannya. Pasangannya menjawab, 30.000 Bu, murah. Yang kedua ada kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat membujuk atau merayu. Contoh kalimat persuasif pada teks negosiasi ini, "Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan Bang? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya." Nah, kalimat persuasif itu yaitu kalimat yang membujuk yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual untuk mengurangi harga. Ketika membujuk penjual untuk mengurangi harga, pembeli menggunakan alasan yang masuk akal. Selanjutnya, ada kalimat memerintah atau memenuhi perintah. Contohnya, "Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu." Lalu si ibu menjawab, "Baiklah." Berarti si ibu memenuhi perintah dari penjualnya. Dan yang terakhir ada kalimat persetujuan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, ini ditandai dengan kata iya, baiklah. Dengan penggunaan kata iya dan baiklah berarti tidak ada pihak yang dirugikan. Antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan. Demikianlah pembahasan kita tentang analisis struktur teks negosiasi dan analisis ciri kebahasaan teks negosiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.